Anda tidak apa-apa, terus jadi orang diketahui. Di antara seluruh pasukan-pasukan khusus di dunia, Anda tahu kalau di Amerika Green Beret, itu pasukan khusus yang dahsyat kemampuannya. Ada SAS di Inggris, terus di Mossad di Israel. Saya ingin katakan sama Anda, dari seluruh pasukan khusus di dunia, Indonesia nomor 3 terbaik di dunia. Jadi Amerika kalah sama Kopassus kita. Amerika, pasukan khususnya Amerika kalah sama Kopassus. Yang bisa menandingi cuman Israel sama Jerman. Cina kalah, Inggris kalah, semua kalah sama Amerika. Padahal fasilitasnya sangat rendah, sangat minimal. Apalagi Indonesia tentaranya bagus, apalagi fasilitasnya memadai, maka tidak ada yang bisa menandingi tentara Indonesia. Itu pun tidak ditakuti oleh dunia. Kalau mereka tidak menyerang secara militer ke Indonesia, yang ditakuti bukan tentara, bukan polisi, yang ditakuti itu Anda. Repot, musuh Anda itu repot. Apalagi yang belum punya kerjaan. Belum punya kerjaan, didatangi musuh, enak toh? Loh, kini nggak punya kerjaan ya dikasih. Ayo udah. Dan tidak ada orang yang senekat orang Indonesia, bener nggak? Kata nekat nggak ada bahasa Inggrisnya, nggak ada bahasa Arabnya. Hanya bahasa Indonesia ada nekat. Berani naik kereta api di atapnya 200 orang. Kereta listrik lagi. Sebelum dilarang dulu. Betul nggak Pak? Belum lagi bonek, 1000 orang dari Surabaya ke Jakarta tidak sanggup sepeser pun. Berani naik kereta, berani hidup di Jakarta, di pinggir-pinggir jalan, berani pulang. Hanya orang Indonesia berani seperti itu. Itu pun di atas kereta api nggak berpegangan dengan tegang. Enggak, mereka gini. Di atas kereta itu orang Indonesia. Jangan lawan rakyat Indonesia. Itu pengumuman di seluruh langit, bumi, dan jagat raya. Jangan sekali-sekali berani melawan rakyat Indonesia. Ekonominya hancur lebur secara kenegaraan. Tapi lihatlah mana ada hidup melebihi enaknya hidup di Pulau Jawa, di seluruh pulau-pulau Indonesia. Di sini enak sekali Mas. Tadi saya bilang, di rumah yang kita transit tadi, saya bilang, gubernur Mesir rumahnya 1/4 dari rumah Anda. Di sini rumah di kecamatan-kecamatan bagus-bagus. Nggak tahu kerjaannya apa, kok kaya-kaya di sini. Saya sama Kiai Kanjeng pentas di 6 provinsi Mesir. Itu rumah gubernur tuh kordennya aja memalukan. Kordennya aja kita dikasih nggak mau. Begitu miskinnya mereka. Sementara di Indonesia kemudahan hidup luar biasa. Gaji sedikit tapi barang murah di sini. Kalau murah itu dalam arti dibanding di luar negeri. Kalau di Amerika $1 nggak dapat apa-apa. Untuk hamburger 1 itu butuh $6, minimum $4,5. Di sini $1 berapa? 10.000. Berapa? Bisa makan kenyang nggak 10.000? 2 kali makan tambah kopi, teh, kerupuk. Apalagi kerupuk 15 ngaku cuma 2. Jadi di sini hidup itu sangat enak, justru karena rakyatnya hebat. Udah, mau beli apa? Jam berapa? Keluar rumah jam berapa? Mau beli apa? Ada enggak? Ada aja tuh warung-warung tadi mana tuh, nyelempit-nyelempit itu. Ada. Mau minum apa? Mau makan apa? Ada. Jam berapa saja? Itu Indonesia. Mau beli kartu, SIM card. Kamu pergi ke Inggris, kamu pergi ke Belanda, kamu pergi ke Turki. Untuk dapat 1 kartu, ini tanya sama Kiai Kanjeng, kita ke Maroko, ngurus 1 SIM card 3 jam tidak selesai. Di sini kayak beli kacang toh, dijiset, terus didaftarkan dengan nama pura-pura. Ya toh? Alamat palsu. Lo semua orang. Gitu loh. Jadi Indonesia ini Mas, memang hancur negaranya, memang hancur, kurang ajar pemerintahnya, tapi rakyatnya jagoan dan paling suci. Ketawa terus, belum lagi mentalnya hebat, semiskin apapun dia tetap tegar. Betul enggak? Makin miskin makin gini jalannya. Untuk menyembunyikan dia nggak punya duit. Betul enggak? Orang Indonesia kok, orang Indonesia itu sedih kayak apapun cengenges. Makin banyak utang, lu gimana enggak punya kerjaan berani kawin di sini. Terus istrinya hamil.
malah kredit motor. Betul enggak? Betul enggak? Berani kok di sini. Nanti 3 bulan enggak bisa bayar, paling disita. Indonesia jangan dilawan. Indonesia, Allah, insya Allah dengan pengetahuan saya melihat rakyat Indonesia, aku keliling tiap malam ganti kota, bertemu dengan pahlawan-pahlawan seperti Anda, dan aku yakin suatu hari Indonesia akan memancar menjadi mercusuar dunia. Kamu lihat film-film di televisi, kartun-kartun, Upin Ipin, kamu pikir milik Malaysia itu bikinan kita. Cuman karena pemerintah kita nggak bener, akhirnya dijual di Malaysia. Film-film Jepang itu yang bikin kita. Musik-musik film Jepang yang bikin orang tuli di Jakarta. Piala Dunia yang bikin orang mana? Orang Jawa Barat. Bola dunia untuk sepak bola, orang mana yang bikin? Orang Jawa Barat. Semua yang bikin kita, cuman kita ini rendah hati. Semua orang nggak tahu. Dan yang paling rendah hati dari semua itu kan Yogyakarta. Yogyakarta itu pernah juara PSSI di tahun 1938. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kamu ndak usah mentang-mentang. Untuk apa kamu mengungguli orang lain, ndak baik. Kamu harus merendah. Sejak itu Jogja ndak pernah juara lagi. Demi kebudayaan dan rasa rendah hati. Jadi kita itu latihannya di Jogja, kipernya itu bukan bagaimana menangkap bola, tapi memperhatikan karakter lawan. Wah, itu penyerangnya setengah mati ngiring bola dari sana, oper-operan. Itu kan ditonton bapak ibunya, teman-temannya, latihannya berbulan-bulan itu untuk bisa masukkan bola. Masa kita gagalkan? Kasihan. Monggo masuk silakan. Nah, gitu Mas. Gitu Mas. Itu sepak bola jadi kebudayaan di sini gitu loh. Kita juga gitu, kalau nyerang, Jogja itu kalau nyerang Mas, sampai depan gawang tinggal dul masuk, itu di sini muncul kearifan. Nggak tega, ini bisa shock ini kipernya ini, bisa stres ini. Siapa tahu bapaknya sudah tua, stroke ini nanti kalau sampai kemasukan. Akhirnya mau dimasukkan nggak jadi, mangke mawon terus balik, gitu Mas. Itu Yogyakarta. Jadi Mas, tidak ada manusia dengan kekayaan psikologi dan kebudayaan melebihi bangsa Indonesia. Kita bangsa yang tangguh. Negara kayak apapun, 2014 kayak apapun, rakyatnya tetap tangguh seperti Anda sekarang ini. Memang alhamdulillah kalau 2014 bisa kita rubah benar-benar pemerintahannya. Tapi Anda tidak mungkin mendapatkan pemimpin sejati dari parpol. Sementara yang selain parpol tidak boleh mengajukan calon presiden. Saya punya sistem, tapi saya tidak akan ngomong, mereka tidak butuh saya. Saya punya sistem untuk masa depan Indonesia, bagaimana pemilunya, bagaimana politiknya, bagaimana konstitusinya. Saya bisa ceritakan kepada Anda kesalahan dasar Republik Indonesia, saya bisa ceritakan tapi tidak baik di sini, kapan-kapan aja. Artinya saya tahu insya Allah mempelajari semuanya, saya temannya KPK, saya temannya Anas, saya temannya yang terdakwa, saya juga temannya yang mendakwa. Saya temannya semua orang, saya bisa masuk penjara mana saja, kapan saja, jam berapa saja. Saya boleh masuk kantor mana, kapan saja, di mana saja. Tanpa ada halangan, karena apa? Karena mereka senang kalau ada saya. Itu aja, jadi saya boleh masuk kemana-mana. Saya kalau mau masuk Cikias tidak boleh ada persyaratan. Tidak boleh diperiksa, tidak mau saya. Kalau saya dibutuhkan suatu hari saya pernah mengantarkan rombongan ke Cikeas, saya bilang, saya datang tapi jangan ada pemeriksaan dan harus percaya sama saya, dan menteri-menteri boleh datang kecuali Andi Malarangeng. Andi Malarangeng tidak boleh datang, kalau dia saya lihat ada wajahnya saya akan balik, tidak akan masuk ke pintu Cikeas. Bener Mas, begitu saya masuk tidak ada pemeriksaan, terus mereka bilang, ini beres-beres udah sama Cak Nun, tidak ada masalah, beres, aman, gitu mereka keamanannya. Jadi saya masuk, moto boleh, teman-teman moto boleh, video boleh, tidak ada masalah. Dan kemudian kita rapat, SBY mengatakan, saya mohon Cak Nun memimpin rapat karena saya tidak menguasai masalah, gitu. Ya kalau gitu saya aja presidennya Pak, saya bilang gitu. Ya tapi akhirnya saya pimpin rapat dan yang seharusnya berjam-jam saya ringkes 40 menit selesai semua masalah. Saya tidak akan ceritakan masalah apa, dulu saya masih bantuin awal-awal. 2004 sampai 2008 saya masih bantuin dikit-dikit, sekarang saya tidak bantuin lagi karena sudah keterlaluan, jauh melebihi Soeharto jahatnya sekarang ini ya. Tapi tidak usah dinikmati kejahatan orang
Ya. Juga tak usah nangis. Ya oke, jadi Mas gitu ya Mas. 2014 saya ingin peringatkan satu hal. Pertama, pastikan kemandirianmu. Rizki siapa yang punya? Allah. Sudah toh? Anda kerja terus. Nanti kalau umpamanya kesibukan kita di Indonesia 2014 bukan pemilu, tapi bencana alam, tolong siap. Kalau umpamanya ada 9 gunung akan meletus di Pulau Jawa, dan seluruh Indonesia dari Aceh sampai Flores akan berderet-deret upamanya sampai 16 sampai 21 gunung, jangan kaget. Di sini kan jauh dari gunung. Tenang sampean, cuman deket dari pantai masalahnya. Loh, wiritan soal air, nanti saya kasih wiritan soal air supaya air taat sama Anda semua. Gitu loh. Sekarang sudah ada, saya tadi sudah nyatat berapa bencananya tadi? Sampai Januari 3 minggu ini sudah ada 110 titik banjir. Puting Beliung berapa ya? Ada yang nyatat nggak tadi? Sudah saya catat itu. Pokoknya Januari ini tok itu sekitar 130 lebih Mas. 3 minggu. Seminggu yang lalu baru 91 titik bencana. Sekarang sudah 130 lebih. Itu yang Puting Beliung, yang longsor, yang banjir, yang Gunung Marah dan seterusnya. Dan ini baru warming up. Ini baru pemanasan. Saya tidak akan ceritakan juga teknisnya secara vulkanologis. Dan tolong wartawan tidak usah ngomong ini di medianya. Saya ingin ngomong sama Anda sebagai saudara saya. Tolong seluruh panglima, jadi dapur utama gunung dari Aceh sampai Flores itu di Gunung Merapi. Gunung Merapi itu dia punya anomali. Gunung itu supaya kalau meletus tidak keras-keras itu ditusukin Mas, dilobangin. Maka distribusi magmanya akan terbagi. Tapi kalau Merapi tidak bisa ditembus. Jadi kalau Merapi sampai meletus beneran itu tidak bisa diatasi. Gunung Semeru yang besar bisa kita tembus. Jadi angin, magma, desakan-desakan energi bisa terbagi-bagi ke banyak tempat dan tidak besar-besar akibatnya. Nah, Merapi ini dapurnya gede banget. Di bawah sekitar 15 km dari atas. Kalau Krakatau, di sebelah mana Krakatau? Krakatau itu tingginya 12 km, berarti magmanya sekitar 13 sampai 14. Nah, dapur Merapi ini paling bawah, di atasnya ada saluran dapur yang ke sana Aceh, ke sana Flores, dan itu semua gunung-gunung ada di bawah kepemimpinan Gunung Merapi. Dan sekarang, mohon maaf, siapa orang nomor 1 vulkanologi di Indonesia? Siapa? Yang dulu waktu Merapi yang sering ngomong di televisi. Ya ada, pokoknya siapapun. Nah itu mereka sekarang dalam waktu ini pergi ke Jogja. Kenapa? Karena kalau ilmu sudah tidak bisa membaca alam, kamu harus kembali kepada mitos-mitos tentang alam. Harus kembali kepada orang-orang tua yang punya pengalaman tentang alam. Harus kembali ke mitologi, dan mereka tidak bisa menemukan para mitolog kecuali di Jogja. Sehingga nanti dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah ada sedikit clue, sudah ada sedikit pengetahuan ini akan meletus benar apa tidak. Tapi sekarang gejalanya sudah seperti itu. Sehingga sudah kita pikirkan cara mengurangi atau memperkecil kurban bagaimana. Jadi gunanya acara kita ini adalah supaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau Anda mendapat syafaat Rasulullah, kalau Anda mendapat cintanya Allah, maka Anda akan terlindung. Itulah gunanya kita ketemu seperti ini. Maka saya mohon setiap bulan ada acara seperti ini, semua potensi-potensi kita naikkan panggung, yang selawatan, yang nyanyi, yang apapun tidak ada masalah, tapi ini menjadi milik kita bersama. Kalau perlu beliau ngajak rapat beberapa siapa yang berminat untuk ikut menjadi pelaku utama di acara ini, tolong kumpul di rumah tanggal sekian kita makan bersama sambil merunding apa isinya. Supaya tidak tergantung oleh yang bapak-bapak, tapi bersama-sama milik Anda. Itulah yang saya lakukan di seluruh Indonesia. Saya cuma tuturi handayani. Gitu loh teman sekalian. Nah, kira-kira gitu Mas. Jadi 2014 ini
Saya khawatir setelah April itu. Saya khawatir. Ya tapi mudah-mudahan tidak ada masalah. Yang penting gini aja. Di tempat Anda ini harus punya tabung, harus punya perlindungan lokal di antara Anda. Apapun yang terjadi di Indonesia, Anda tidak bentrok satu. Itu kan? Tidak bertengkar satu sama lain. Gitu loh, itu kita jamin. Apa itu karena politik parpol, apa itu karena pilcaleg, pilpres, karena bid'ah, karena syirik, pokoknya kita jamin ada yang bertengkar. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak bisa menjawab banyak hal. Saya hanya bisa ikut mengawal, menemani Anda semua, membaca semua yang akan terjadi. Siapa tahu Allah ngasih tahu juga. Tapi kalau Allah tidak, kan Allah kan mengetahui semua rahasia yang kita tidak tahu sebenarnya, Mas. Kita hanya bisa minta bocoran dikit-dikit gitu dong. Gitu loh, Mas. Meskipun selama ini saya, mohon maaf ya, misalnya Gunung Merapi meletus itu tanya sama teman-teman. Jadi misalnya, ini boleh ya saya cerita gini ya. Waktu Merapi meletus itu kan saya sudah tidak tahan ngelihat korbannya. Anda yang wartawan saya kasih tahu ada 193 titik penampungan yang didatangi wartawan cuma 2. Yang dapat bantuan cuma 2 tempat. Karena apa? Karena dekat sama airport. Sementara yang di Muntilan, di Klaten, di Boyolali, di mana tidak ada yang datengin. Dan saya keliling, sehingga akhirnya saya putuskan saya tidak tega lagi melihat masyarakat sudah hancur lebur karena luapan Merapi, karena pasir, karena panas, karena segala macam. Akhirnya saya naik Gunung Merapi. Saya naik 2 km di bawah puncak, dalam keadaan masih erupsi dan wedus gembelnya masih terus meluap. Saya kejar-kejaran sama wedus gembel pakai trail. Jadi kalau saya terlambat 20 menit saya mati. Turun lagi, terlambat 2 menit saya mati lagi. Yang penting saya sudah ke atas menegaskan apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya menentukan meletus atau tidak meletus, saya tegaskan ke atas. Harap tahu Mbah Marijan itu meninggalnya di bawah puncak 12 km. Saya naik 10 km dari Mbah Marijan, masih naik 10 km lagi, jam 2 malam saya di sana. Saya nekat, istri saya tidak tahu. Istri saya tanya di mana, lagi minum-minum nih, ngopi-ngopi gitu. Padahal saya di atas Merapi. Gitu. Nah, pulang dari sana saya mendapat keyakinan sudah tidak akan meletus lagi. Sehingga waktu subuh saya umumkan di tempat Mojopat Syafaat itu, saudara-saudara tidak ada lagi letusan Merapi, sudah ada MOU, saya bilang gitu. Sudah ada kesepakatan. Kalau saya salah, bayangin itu. Alhamdulillah Allah melindungi. Jadi bukan karena Merapi nggak mau meletus, cuman Allah nggak tega sama saya. Ainun sudah terlanjur ngomong gitu ya, sudah kalau gitu nggak usah meletus lagi. Gitu akhirnya gitu loh, Mas. Loh, ini mungkin nggak seperti ini. Jadi sampean suatu hari nggak tega sama istri. Istri kok rajin banget, mengabdi banget. Ya Allah, nggak tega. Kadang-kadang naik becak, kadang-kadang naik motor, kadang-kadang naik angkot. Mau loh istriku. Saking nggak teganya suatu hari sang suami ngomong, "Dek, insya Allah dek kalau ada rezeki paling lama setahun lagi saya belikan mobil meskipun jelek." Padahal nggak punya duit, tapi karena saking terharunya ngomong gitu. Setahun kemudian nggak punya duit, terlanjur janji sama istri. Nah, ngomonglah sama Allah, ya Allah saya ini terlanjur ngomong sama istri saya, ya Allah. Oh dia setia banget ya, saya nggak tahan, saya janji belikan mobil. Tapi sekarang saya nggak punya duit, ya Allah. Apa engkau tega ya Allah melihat aku malu kepada istriku? Lindungi aku dong ya Allah, jangan jaga martabatku ya Allah di depan istriku. Aku terlanjur janji nih. Itu doanya gitu, Mas. Ya Allah jangan permalukan aku di hadapan istriku. Dia sangat setia dan aku sangat mencintai dia. Kalau nggak jadi aku beliin mobil, nanti hancur cinta kami berdua ini. Ya Allah. Nah, ngomong gitu sama Allah, insya Allah dapat rezeki beli mobil. Gitu caranya sama Allah. Sama Allah tuh jangan kayak sama presiden takut-takut gitu. Allah itu terbuka. Kadang-kadang ngomong kurang ajar dikit gitu. Ya bukan saya ini jangan tuh MH mengajarkan kurang ajar kepada Tuhan, ya jangan gitu. Maksud saya itu enggak gitu. Maksud saya itu sama Allah itu, saya nanti kasih contoh-contoh lah. Banyak sekali contoh-contoh. Sama Allah itu yang manja. Kalau orang Madura, ini sudah saya ceritakan 1000 kali lah. Anda pasti sudah dengar, tapi sebagian yang belum dengar, tolong tidak usah tanya kepada yang sudah dengar. Orang Madura cari ikan, pakai perahu di laut sampai maghrib tidak dapat ikan. Terus marah dia sama Allah. Gini dia, ya Allah, katanya Rahman Rahim sampean itu.
Mana Rahman Rahimnya itu loh, mana? Mosok sampai maghrib gini saya tidak dapat ikan satu pun, di mana? Katanya Rahman Rahim, saya kalau sholat jadi ragu-ragu ini saya gitu kan. Gitu, itu orang Madura. Ya kasihlah 5 ekor saja ya Allah, karena aku harus pulang bawa ikan. Untuk aku 1, istriku 1, anakku 3, 5 aja. Masa Rahman Rahim ngasih 5 enggak mau, gitu kan? Lah Tuhan maha besar, maha penuh kasih sayang, ada ikan meloncat 5 mas ke perahunya. Dapat 5, gini lagi, masa 5 beneran? Ya 10 lah. 15, udah masa 5 beneran, ya kok saklek amat yang itu kan. Nah, ini untuk memberi contoh keakraban sama Allah. Meskipun jangan kurang ajar, tapi keakraban gitu loh. Kan ini qarib kata Allah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang meminta kepadaku, katakan kepadanya bahwa aku dekat dengannya. Dekat itu bahasa Indonesianya apa? Akrab, dari kata qarib. Qarib itu kalau lebih dekat, akrab. Jadi Anda yang akrab ilallah, yang akrab sama Allah. Meskipun ya kalau orang Madura ini agak kurang ajar juga. Sudah dikasih 5, masa 5 kok saklek amat gitu kan. Tapi karena Allah Maha Sayang dikasih mas. Ikan bertaburan naik ke perahunya sampai penuh. Sampai dia malu-malu, dia seret ke pantai. Begitu sampai di pantai ada asap membubung. Loh kok di desa saya itu? Begitu dia bertanya-tanya, rumah siapa yang terbakar? Ada orang berlarian, cak, rumah sampean yang terbakar itu. Rupanya rumahnya terbakar. Menurut dia ini gara-gara dia kurang ajar sama Allah tadi. Sudah dikasih 5 masih minta lebih. Maka dia bilang gini sama Allah, ya Allah, tadi kan masalah di laut, kenapa dibawa-bawa ke darat? Itu, ini dagelan ya, ini anekdot, bukan beneran. Ini sekedar untuk memberi contoh bahwa Anda harus akrab sama Allah. Kalau Anda tidak akrab sama Allah, terus akrab sama siapa? Siapa yang bisa menolong Anda melebihi Allah, kan begitu? Jadi kalau dari pengajian ini Anda mendekat lebih akrab lagi kepada Allah, sudah luar biasa. Gitu loh teman sekalian. Ini saya terlalu panjang ngomong. Muatan-muatannya sudah lumayan ya malam ini ya. Bid'ah sudah, syirik sudah. Syirik kok dikit-dikit. Anda percaya sama saya Muslim? Dari apanya Anda lihat saya Muslim? Dari baca ayat. Nah, kalau soal baca ayat aja bule-bule banyak pintar soal baca ayat. Banyak orang komunis, orang Kristen pintar bahasa Arab dan bisa baca Quran. Apakah bisa salak ini kita sebut enak hanya dengan melihat salaknya? Tidak bisa kan? Harus kita rasakan tuh. Jadi apakah bisa seorang disebut muslim atau orang baik atau orang soleh hanya dari serbannya? Hanya dari pakaiannya? Tidak bisa kan? Jadi makanya di awal tadi saya katakan Anda jangan percayanya sama saya, percayanya sama Allah. Dari saya Anda kritis. Kalau baik Anda pakai, kalau jelek Anda buang gitu loh. Sayanya jangan jadi pedoman. Anda kepada Allah jangan dihalangi oleh siapapun kecuali dikawal oleh Rasulullah SAW. Antara Anda sama Allah jangan ada MUI, jangan ada NU, jangan ada Muhammadiyah, jangan ada pemerintah, jangan ada siapapun. Anda sama Allah harus otentik terus menerus, gitu ya. Oke, nah jadi bisa nggak saya sebut Anda musyrik? Bisa nggak? Wong Anda Muslim aja nggak bisa kok. Di mana letaknya Muslim? Di pakaiannya apa di hatinya? Di mana letak kafir? Di pakaiannya apa di hatinya? Di mana letak musyrik? Di hatinya apa di bajunya? Semua ada di dalam rahasia hati masing-masing manusia. Jadi kita tidak bisa mengkafirkan orang hanya karena pedoman yang kelihatan. Tidak bisa. Dan kalaupun bisa, Anda tidak punya hak mengkafirkan orang. Karena Allah saja punya pedoman yang sangat demokratis. Allah berfirman, faman sya'a fal yu'min, faman sya'a fal yakfur. Siapa mau percaya, percayalah. Barang siapa mau kafir, kafirlah. Kata Allah begitu. Lah kok Anda kok melebihi Allah? Emang Anda jubirnya Allah? Ponaannya, misan, nak sana, manajernya Allah atau gimana? Allah aja ndak apa-apa kok. Allah kalau mau kafir, kafir aja. Kata Allah. Kalau muslim, muslimah.
Loh, kok kita kok melebihi Allah, kan gitu. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau dikafirkan orang bilang alhamdulillah. Dimusyrikan Allah bilang alhamdulillah. Terus kalau doamu tidak sampai ke Allah, kan gitu kan. Doa yang sampai ke Allah itu cuman amal soleh, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak soleh, kan begitu kan. Selebihnya tidak. Jadi kalau saya mendoakan Anda tidak sampai toh. Kata Ustadz, ada Ustadz bilang gitu. Jadi Ustadz mengatakan, untuk apa kamu sholawatan, doa-doa nggak akan sampai ke Allah, kan sudah jelas siapa yang sampai. Saya tanya, siapa yang doanya pernah sampai ke Allah? Ada satu contoh. Emang pernah ada yang doanya sampai ke Allah? Emang ada yang tahu kalau sampai apa nggak sampai? Emang sampai ke Jakarta? Kan nggak tahu, Mas. Jadi kalau ada Ustadz mengatakan, nggak usah sholawatan, nggak akan sampai ke Allah, nggak usah doa-doa wirid-wirid kayak begitu, nggak akan sampai ke Allah. Anda langsung berdiri, Pak Ustadz, saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saya mohon kepada Allah agar Pak Ustadz kakinya kelindes truk satu. Loh, kok kamu doa begitu? Tenang aja Ustadz, nggak akan sampai ke Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Daun-daun, gunung, angin, laut, ombak, semuanya bertasbih kepada Allah. Maka lagu apapun asalkan tidak melanggar syariat, semua lagu itu baik dan mudah-mudahan diterima Allah asal niatnya untuk mencintai Allah, untuk mendekatkan semua yang mendengarnya kepada Allah. Boleh rock kecuali yang dilarang. Jadi kalau mau maulid Nabi dibilang bid'ah, mana perintah maulid Nabi, kan nggak ada. Jawabnya gini, mana larangannya, kan nggak ada. Karena di situ bukan urusan perintah tapi urusan larangan. Jelas ya? Jadi kalau di dalam ibadah mahdhah main bola silahkan, meskipun tidak ada nabi yang main bola. Pakai kacamata silahkan, meskipun tidak ada nabi yang pakai kacamata. Mau tweet book apa meneh? BBM, apalagi? Remi, main remi. Reminya Instagram, monggo. Remi enggak apa-apa, yang enggak boleh judinya, kan begitu. Internet enggak apa-apa, yang enggak boleh pornografinya dan fitnah-fitnahnya. Internetnya enggak apa-apa, kan bagus untuk silaturahmi. Yang salah, yang haram adalah kalau kamu melanggar prinsip-prinsip syariat, yaitu memfitnah. Yang tabakduhum ba'do, ngerasanin yang enggak. Pornografi, kan gitu. Selebihnya bebas, tidak ada masalah. Jadi mau sholawatan silahkan. Bahkan sholawatan bukan hanya nggak ada larangannya, bahkan ada anjurannya. Apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ada hal-hal yang menyangkut ini sudah kami omongkan tadi, tapi malam ini belum dulu, kita tidak usah kita perdalam dulu, tapi sudah saya sudah saya paparkan kunci-kuncinya. Tapi intinya adalah bahwa kalau ibadah muamalah tidak ada masalah. Anak muda seusia-usia Anda itu di mana-mana di seluruh Indonesia itu memiliki kemurnian aspirasi seperti itu. Dan itu membuat saya tidak putus asa dengan Indonesia. Memang ruwet, memang tidak gampang menggambar, melihat sejarah dengan komplikasi dan labirin masalah yang luar biasa. Ini jawabnya agak sedikit berbahasa Indonesia, agak tertib ya. Tapi saya sangat yakin dengan yang akan terjadi. Memang kita harus sabar kepada amhilhum ruwaida. Sampean ngerti ayat itu ya? Innahum yakiduna kaida fa'akidu kaida. Mereka memperdaya kalian. Mereka sangat melakukan penipuan-penipuan tadi ya. Siap membohongi dan seterusnya. Tapi jangan lupa Allah itu maha penipu daya. Wa akidu kaida, aku juga maha penipu daya. Terus Allah menyatakan famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Biarkan orang-orang yang khianat kepada kesucianku dan kesucian rakyat ini melampiaskan
sampai batas waktu tertentu. Susahnya memang kita tidak tahu batas waktu tertentu itu seberapa lama. Tapi dengan melihat lahirnya generasi muda kayak Anda, saya melihat Indonesia tidak lama lagi akan bangkit. Nah, tepuk tangan untuk Mas Doni, yuk. Stay here and I'll turn right back around. Give me one reason to stay here and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. Ooh, you better make me change my mind. Baby, I got your number and I know that you got mine. Your number, and I know that you got mine. You gotta call me, baby. You gotta call me anytime. You gotta call me. Ooh, give me one reason to stay here, and I'll turn right back around now. Oh, give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. I don't wanna leave you lonely. Ooh, you better make me change my mind. Let's play Jogo pada gitar. Mas Bayu Kuncoro pada Bonang. Mas Saryanto Saron. Saya ingin tanya sama beliau-beliau ini, pengajian Dharma Bangsa ini ini boleh didatangi orang yang agak belum oke atau hanya boleh didatangi oleh yang sudah alim-alim? Siapa yang jawab? Saya monggo. Fadal. Gimana? Gini, ini saya itu berpendapat gini, Ustaz. Kalau bisa pengajian itu semua orang berani datang. Nggak hanya orang yang sudah santri-santri, sudah rajin-rajin sholatnya. Semua orang berani datang. Itu lebih bagus atau pengajian yang lebih bagus itu yang didatangi orang yang sudah baik-baik? Tidak, yang pertama. Yang pertama? Ya. Ilan Nur. Jadi kalau sudah orang yang sudah nur, ngapain lagi pengajian? Kan gitu. Justru pengajian yang bagus adalah kalau yang datang ada yang pakai pokoknya yang macam-macam, semua orang. Sejelek apapun kita persilakan datang, gitu kan? Harap tahu Rasulullah dulu ketika mulai berdakwah ada orang Islam enggak? Enggak ada. Istrinya pun belum. Jadi kalau pengajian itu, kalau dakwah itu hanya didatangi, bolehnya hanya oleh orang yang sudah alim-alim, Rasulullah enggak akan pernah bikin pengajian karena waktu itu tidak seorang pun yang masuk Islam. Jadi mudah-mudahan pengajian ini benar-benar Dharma Bangsa. Semua bangsa Indonesia boleh datang ke sini. Kalau ada yang Kristen boleh enggak? Boleh. Enggak punya agama boleh? Boleh semua. Yang penting kita mencari kebenaran bersama-sama. Mencari kejujuran. Bersikap datang dengan sikap yang suci hatinya. Tidak punya niat jahat. Mau belajar bareng-bareng. Membuat aman satu sama lain. Berarti Anda semua sudah mukmin kalau Anda sudah aman satu sama lain. Gitu ya Ustaz ya? Oleh karena itu saya ingin nanti kita akhiri dengan lagu yang Islam banget dalam tanda petik atau yang kebangsaan lagunya. Yang kebangsaan. Bener yang kebangsaan ya. Dan saya nggak akan tanya Anda ini orang baik atau buruk karena setiap orang harus melihat dirinya masih buruk, betul enggak?
termasuk saya. Boleh nggak saya di sini merasa lebih baik dari Anda? Kan nggak boleh. Kan begitu kan seharusnya. Jadi nggak kok terus saya datang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, kalau engkau, wah itu kan, koyok nabi-nabi yo gitu loh. Mbok sudah bersahabat saja, ketawa-ketawa, asal saling mencari kebaikan, gitu ya maksud saya ya. Serem sekali-sekali enggak apa-apa, asal bareng-bareng gitu loh. Nangis bareng, ketawa bareng, enggak usah terus. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ayo, ayo. Nah. Iya, ngono, iya gitu. Ngerti maksud saya teman-teman sekalian ya. Jadi mudah-mudahan pengajian ini benar-benar Dharma Bangsa. Kenapa kok namanya Dharma Bangsa? Why? Why do you love me? Why? Soalnya kata Dharma Bangsa itu bagus banget. Itu masalahnya. Dharma itu artinya sedekah. Orang hidup itu ditentukan oleh dharmanya. Serve others. Semakin banyak kita melayani yang lain, semakin tinggi derajat kita. Maka pilihannya dharma, bukan zakat tapi sedekah. Dharma kan sedekah. Kalau sedekah kan inisiatif sendiri. Kalau zakat kan disuruh. Hebat mana? Hebat sedekah. Maka kenduri itu sangat baik. Selamatan. Sangat baik kalau niatnya untuk bersyukur sama Allah, betul enggak? Kan gitu. Nah, jadi nanti kita akhiri dengan lagu Medley Nusantara bersama-sama kita. Nah, sebelum kita akhiri mungkin dari beliau, dari pimpinan Dharma Bangsa, dari ini beliau dulu dosen, sampai sekarang dulu ketemu beliau pertama di Cempaka Putih. Saya diundang oleh Yarsis, waktu itu saya agak berkuasa di Indonesia karena seluruh pasukan waktu itu mengacu ke saya di zaman reformasi. Saya bisa nurunin ini, naikin itu, saya bisa jaga ini, jaga itu, waktu itu. Saya tinggal di Kelapa Gading, sehingga Kelapa Gading kan kota Cina. Seharusnya dihancurkan oleh massa sebagaimana di Glodok, tapi Kelapa Gading kan aman. Sampai akhirnya setelah reformasi Cina-Cina ngumpul, selamatan ngundang saya, terima kasih ke saya karena kalau nggak ada Cak Nun di Kelapa Gading sudah hancur lebur Kelapa Gading. Kata mereka, saya kaget sendiri ya toh gitu. Padahal ya saya nggak merasa melindungi apa-apa, ya karena memang orang nggak jarah ke sana. Yang dijarah cuma di Glodok sama Jakarta Tengah, Jakarta Kota aja. Kita diuji. Nah, saya tidak mau terpengaruh sama surga neraka karena saya fokus ke Allah. Kalau Anda fokus ke Allah, kira-kira dimasukin neraka apa surga? Ya enggak usah dicari, surganya mesti dapat. Karena fokus kepada Allah. Kan itu enggak? Beliau punya toko, punya makanan misalnya, terus saya sibuk sama makanannya. Tapi saya enggak pernah menyapa beliau. Seneng enggak dia? Jadi mending saya fokus ke dia, menyapa dia, salaman, ngobrol, minta rokok, gitu kan, segala macam. Dia seneng karena saya fokus sama beliau, saya dikasih makanannya enggak? Kok asih berlimpah-limpah, gitu caranya mas. Kalau saya cinta sama Allah, Allah enggak tega dong, gitu loh. Jadi jangan terpengaruh sama surga neraka, wong ente juga enggak tahu surga, enggak tahu neraka kok. Kan neraka surga itu kita enggak tahu apa-apa sama sekali. Kata Rasulullah, begitu engkau membayangkan surga, bukan itu, kan gitu. Jadi ngapain lo? Mending Allah jelas menjelaskan dirinya, aku ini Ahad, aku ini Wahid, aku ini Rahman, aku ini Rohim, aku ini Alim, aku ini Halim, aku ini Wadud, aku ini Matin, kan gitu. Allah menjelaskan dirinya. Kalau Allah tidak menjelaskan dirinya, kita tidak punya pengetahuan tentang Allah. Itulah gunanya agama. Kalau tidak ada agama, kita tidak mengenal Allah. Kenalnya ya ada yang tiga, ada yang dulu kan matahari jadi Tuhan, bulan jadi Tuhan. Jadi itu Tuhan banyak. Ada angin itu juga Tuhan, air Tuhan, banyak Tuhan. Akhirnya jadi tiga. Setelah sekian abad jadi tiga. Ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang merusak. Kan gitu kan? Terus berkembang lagi jadi satu. Tuhan itu ya satu itu dok. Udah. Terusnya apa? Terusnya apa? Kalau mau memuncak lagi setelah satu apa? Udah nggak ada lagi toh. Masuk Tuhan separuh, 3/4. Udah. Jadi kita sudah sampai ke puncak kesadaran, yaitu namanya tauhid. Nah sudah dengan tauhid, hanya dengan Allah, ya sudah nggak usah mikir yang lain-lain.
Makanya dalam cari uang juga jangan cari uang. Bikin orang lain percaya sama Anda, bikin orang lain aman sama Anda, maka Anda memproduksi apapun, berjasa apapun, orang merasa aman, maka Anda akan dititipi banyak jasa. Kan begitu dalam bisnis, betul nggak? Kalau orang merasa aman sama Anda, berarti Anda al-amin. Kalau Anda al-amin, rezekimu banyak. Orang merasa aman sama Anda kok. Jadi fokusnya jangan ke uangnya, fokusnya sama bikin diri kita menjadi orang yang orang lain merasa aman dan percaya sama kita. Maka uang akan datang, rezeki akan datang, betul nggak? Yang dimaksud tidak peduli sama surga. Sebenarnya tidak peduli itu juga pura-pura. Sama Allah, aku tidak peduli surgamu ya Allah. Gitu kan, itu Allah juga tahu, Allah itu juga acting gitu loh. Allah itu acting, mohon maaf ya. Ini agak dikit, saya buka dikit. Emang Allah kan marah. Aku marah kepada hambaku gitu loh. Emang Allah punya kebutuhan untuk marah? Emang Allah kurang apa sampai marah-marah? Kalau kita semua kafir, Allah rugi enggak? Lah yang enggak. Untuk apa dia marah? Dia pura-pura marah supaya kamu itu mikir. Dia enggak marah beneran. Misalnya Allah mengatakan, wahai hambaku, aku haus, kenapa engkau tidak memberiku minum? Aku lapar, wahai hambaku, kenapa engkau tidak memberiku makan? Aku kesepian, wahai hambaku, kenapa engkau tidak menyapaku? Gitu. Masa Allah ngomong gitu? Terus kalau kita pakai bahasa literar, yang bener aja. Masa Allah butuh minum? Masa Allah lapar? Masa Allah kesepian? Kan gitu kalau kita pakai bahasa literar. Itu bukan literar, itu enggak linier. Sama dengan aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kata Khairil Anwar. Emang bener 1000 tahun? Kan maksudnya enggak 1000 tahun bener toh? Maksudnya semangatnya tidak terbatas, gitu loh. Tapi enggak terus 1000 tahun, ya enggak. Jadi kalau Allah mengatakan aku lapar, bukan berarti Allah lapar. Dia cuma mengatakan aku bertempat tinggal di rumah hamba-hambaku yang tidak punya makanan. Aku bersama mereka. Aku bersama hamba-hambaku yang kehausan, tidak punya minuman. Aku ada bersama hamba-hambaku yang kesepian, tidak ada yang menyapa. Kalau engkau menyapa mereka, berarti engkau menyapaku. Indah kan? Itu maksudnya Allah. Enggak terus Allah lapar bener, aduh lapar ya, masa Allah lapar? Tapi begitulah Allah bermain sandiwara sama kita, kan asik. Gitu loh. Terus kita Allahu Akbar dipuji-puji, terus Allah seneng dipujian, enggak. Wong Allah itu tinggal kun gitu, bubar semua alam semesta ya bisa toh. Nah iya, jadi Allah itu enggak gitu. Maka saya sama Allah enggak mau terjebak, alah pura-pura surga nih. Enggak akan aku terganggu oleh surga dan neraka, karena aku cinta, fokus hanya kepadamu ya Allah. Innama ashku bathi wa husni illa ilaika ya Allah, wala ila akhir. Itu kira-kira. Terus Yesus sana masuk surga gitu. Endingnya gitu loh. Terakhir sebelum kita nyanyi bersama. Ada 2 orang di neraka. Allah suatu hari jalan-jalan lihat-lihat, aduh anak-anak ini ngapain di neraka? Ada yang disetrika pakai api, ada yang dimasukin kolam tai, ada yang macam-macam lah. Terus Allah tertarik sama 2 orang. Jibril, sini Jibril. Panggil 2 orang itu yang sana sama yang sana, suruh ke sini. Terus Jibril terbang, anak 2 itu diambil, dibawa ke Allah. Terus Allah gini, ngapain kamu masuk neraka? Kira-kira, gambaran kemanusiaannya, tapi kan tidak mungkin Allah begitu. Allah kan laisa kamitsli syai'un, tidak seperti apapun, jadi ngomong apapun tentang Allah kan salah. Kita hanya menggambarkan untuk pemahaman kita. Ngapain kamu masuk neraka? Si hamba menjawab, si A ini menjawab, ya Allah, saya ini selama hidup nggak pernah berbuat baik ya Allah. Sekalipun saya nggak pernah berbuat baik, semua yang saya lakukan itu buruk. Terus kata Allah, alah, ya pantas kamu masuk neraka. Kamu ngapain? Satunya, ya Allah, saya itu selama hidup di dunia belum pernah taat kepadamu ya Allah. Satu kali pun aku nggak pernah taat. Oh, pantas. Udah pulang. Itu akhirnya diusir sama Allah. Pulang. Balik sana. Nah, ketika Allah mengusir 2 orang ini, reaksinya berbeda. Yang satu lari cepat sekali, yang satu lari sambil noleh gini.
Tertarik Allah loh, ada dua fenomena ini. Ada dua gejala, balik, sini. Akhirnya oleh Jibril diambil lagi. Kenapa kamu tadi lari cepat sekali? Aku kan sudah bilang, ya Allah, selama hidup di dunia, aku belum pernah taat kepadamu. Begitu kamu perintah, aku senang sekali, aku lari secepat-cepatnya. Demi ketaatanku kepadamu, meskipun cuma sekali ini. Oh, jadi kamu lari cepat tadi karena taat kepadaku. Iya, ya Allah, lumayan satu kali. Itu kan. Terus kata Allah, ya sudah kamu masuk surga. Itu Mas. Terus lah kamu ngapain kok tolah-toleh? Saya itu demi Allah disuruh balik sama Allah tadi itu bingung. Ini maksudnya disuruh balik ke neraka apa ke surga? Saya bingung gini-gini. Tapi akhirnya saya husnudzon kepada Allah. Pasti maksudnya disuruh pulang ke surga ini. Gitu. Oh, jadi kamu tadi husnudzon sama aku? Iya. Ya sudah masuk surga. Gitu. Loh, begitu murahnya Allah, Mas. Makanya sekarang berusaha masuk neraka. Ya, siapa tahu nanti dipanggil Allah. Kalau dipanggil, kalau nggak dipanggil mampus lo kan gitu. Oke, saya minta beberapa orang maju ke depan, Mas. Barang 5 orang untuk jajar bareng-bareng di sini, Ustadz maju.